Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan pelajaran menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Pada episode sebelumnya kita telah selesai mempelajari Injil Markus yang merupakan kitab kedua dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan kembali sekali lagi ke kitab-kitab Perjanjian Lama dan mulai mempelajari kitab Bilangan, kitab keempat dari 5 kitab Musa. Silakan ambil Alkitab Anda dan ikuti kami selama pelajaran, dan jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com atau Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang akan muncul di layar. Jika Anda ingin kembali ke episode sebelumnya, kunjungi situs internet kami semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Selamat datang, Sebuah saudara ya. kehormatan. Tuhan berkati Anda, terima kasih. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, hari ini kita akan memulai sebuah kitab baru, salah satu dari 5 kitab Musa, kitab Bilangan. Dan sebelum masuk lebih dalam lagi tentang kitab ini, kita harus memiliki pendahuluan atau pengantar. Benar. Biasanya dalam pengantar kitab apapun, kita perlu mengetahui apa arti dari nama kitab tersebut, siapa penulisnya, dan waktu penulisan, dan topik dari kitab tersebut. Dan juga kami akan membagi kitabnya untuk memudahkan para pemirsa untuk mendalami pelajaran dalam kitab ini. Topik kitab Bilangan, kita tahu bahwa setiap kitab dari 5 kitab Musa, lebih tepatnya kitab dalam Alkitab, memiliki topik. Ya. Mohon beritahu kami apa topik bahasan kitab Bilangan dan hubungkan dengan topik bahasan kitab-kitab Musa lainnya. Seperti Anda sebutkan, kitab Bilangan adalah salah satu dari 5 kitab Musa dan urutannya adalah kitab keempat. Oleh karenanya ini melanjutkan perjalanan orang-orang. Ini melanjutkan sejarah orang-orang dalam perjalanan mereka dengan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya di akhir kitab Kejadian. Kita melihat umat Tuhan, umat Israel di Mesir pada zaman Yusuf. Kemudian datanglah permulaan kitab Keluaran. Kita menemukan nama-nama putri Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Itulah awal dari kitab Keluaran. Setelah itu kitab Keluaran berbicara tentang raja lain yang bangkit dan tidak mengenal Yusuf. Dan bahwa ia menindas orang-orang dan mereka dalam keadaan menderita. Jadi kitab Keluaran dimulai dengan penderitaan bangsa ini. Ketika mereka berada di Mesir, setelah mereka berkembang biak dan tumbuh oleh salah satu Firaun. Setelah itu, pokok bahasan kitab Keluaran adalah penebusan umat. Tuhan mengeluarkan orang-orang itu, orang-orang yang menderita itu adalah milikku. Jadi dia membawa mereka keluar dari Mesir. Itu sebabnya kitab Keluaran adalah kitab Biarkan penebusan. umatku pergi. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi kitab Keluaran adalah kitab penebusan dan pembebasan orang-orang dari Mesir. Setelah itu, Tuhan dalam kitab Keluaran juga memberitahu Musa bagaimana membangun kemah suci, karena biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi dia membuat kemah suci yang akan menjadi tempat ibadah setelah itu dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran berakhir dengan pasal terakhir di dalamnya dalam pasal 40. Dengan kemah suci. Bagaimana kemah suci didirikan? Itu di awal tahun kedua keluarnya anak Israel keluar dari Mesir. Setahun setelah keluarnya mereka keluar dari Mesir, kemah suci didirikan. Dan awan menutupi kemah suci itulah akhir dari kitab Keluaran. Kemudian kitab Imamat dimulai. Itu sebabnya kita menemukan setelah kitab Keluaran, ada kata sekarang dan Tuhan berbicara kepada Musa. Kitab Imamat dimulai dengan sekarang Tuhan memanggil Musa dari kemah pertemuan. Tempat di mana Tuhan akan berbicara adalah kemah pertemuan, tempat dia berdiam. Kitab Imamat berbicara tentang bagaimana orang dapat berkat pada Allah. Aku membawa mereka keluar agar mereka dapat melayani aku, tapi bagaimana mereka melayani aku? Apa dasarnya? Ini adalah pengorbanan. Di mana tempatnya? Di kemah suci. Bagaimana keadaan kekudusan yang cocok dengan orang-orang yang melayani aku? Inilah suasana umum kitab Imamat. Jadi, semua hal ini diatur. Setelah itu, datanglah kitab Bilangan juga seperti yang kita baca di awal. Itu adalah kelanjutan dari perjalanan Tuhan berfirman kepada Musa.
Kitab Bilangan dimulai setelah Kitab Keluaran dan Kitab Imamat berakhir. Tuhan berfirman kepada Musa, selanjutnya Kitab Bilangan mulai berbicara tentang perjalanan orang-orang. Jadi topik utama Kitab Bilangan adalah perjalanan bangsa ini sejak tahun pertama setelah kemah suci didirikan, sampai mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Benar. Sampai kita mencapai Kitab Ulangan. Setelah itu Kitab Ulangan memiliki topik lain, Benar. tetapi Ulangan selalu berbicara tentang ketidaktaatan dan ketaatan. Dan hukuman dari ketidaktaatan, hasil dari nikmat atau hasil dari ketaatan. Tapi Tepat. orang-orang tidak mematuhi ketaatan. tepat, Jadi semua generasi yang keluar dari Mesir dilarang masuk tanah perjanjian. tepat. Tubuh mereka jatuh di padang pasir. Itu adalah Kitab Ulangan. Tepat. Kitab Ulangan bicara tentang generasi lain karena kita akan melihat dalam Kitab Bilangan bahwa tubuh mereka mati di padang gurun karena ketidakpercayaan. Jadi saya mengerti dari pembicaraan Anda bahwa urutannya adalah manusia yang diciptakan dalam Kitab Kejadian jatuh dan Kitab Kejadian berakhir dengan sebuah kejadian kematian dan perbudakan yang dimasuki manusia sebagai akibat dari kejatuhan. Kitab Keluaran Benar. penebusan. Kitab Imamat menyembah dan mendekat kepada Allah dan itu dibedakan oleh kekudusan. Kitab Bilangan perjalanan di padang gurun sampai Perjalanan. kita mencapai Ulangan di perbatasan tanah yang baru atau tanah Benar. perjanjian. Jika saya ingin mendapatkan judul kitab, namanya adalah Kitab Bilangan. Ya. Setiap kitab memiliki nama. Benar. Bisakah Anda ingatkan kami tentang arti bilangan? Dari mana kata bilangan berasal? Kata bilangan berasal dari kata sensus dan ini adalah arti Arab, nama Arab yang diambil dari Septuaginta. Karena buku ini berbicara tentang sensus penduduk, seperti yang Anda ketahui ada 2 sensus. Ada sensus Ya. di awal, Iya. ada sensus di awal kedatangan mereka di sekitar Tuhan. Siapa yang pergi, berapa banyak yang tersisa. Kemudian ada sensus lagi di akhir perjalanan di pasal 26. Berapa banyak mereka sebelumnya dan menjadi berapa banyak mereka setelah itu dan mengapa dan keadaan apa yang mereka lalui sehingga jumlah mereka menjadi begitu. Dan diubah dengan cara ini, jadi kata bilangan didorong dari sensus karena orang-orang ini memiliki 2 sensus yang disebutkan dalam kitab ini. Iya. Tapi buku itu memiliki judul lain yang dalam bahasa Ibrani asli yang diambil dari ayat pertama di Padang Gurun karena ini adalah Oke. kitab Padang Gurun. Dan pada dasarnya topiknya adalah bagaimana orang-orang ini hidup di padang gurun dan apa yang mereka tunjukkan di padang gurun. Oke. Dan bagaimana Tuhan berurusan dengan mereka di padang gurun. Jadi ini adalah buku tentang perjalanan di padang gurun dan oleh karena itu, di padang gurun adalah judul yang baik untuk kitab ini karena semuanya isinya tentang mereka di padang gurun, apa yang terjadi dengan mereka dan apa yang terjadi pada mereka. Tentu kami mengingatkan pemirsa bahwa sifat dari 5 kitab Musa adalah bahwa judul setiap kitab diambil dari kalimat pertama dari kitab tersebut. Jadi kitab Benar. Kejadian pada mulanya. Karena Pada kalimat mulanya. pertamanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keluaran sama. Imamat juga sama. Pada kitab Bilangan diambil dari frasa pertama dalam kitab Di ini. padang gurun. Ini adalah sifat 5 kitab Musa dalam bahasa Ibrani di mana kitab-kitab ini ditulis. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu bahwa kitab Bilangan adalah kitab Padang Gurun. Kami ingin tahu siapa penulis buku itu dan apa bukti bahwa dia adalah penulis buku itu. Silakan. Oke, kita tahu bahwa ini adalah salah satu dari 5 kitab Musa. Oleh karena itu ini adalah salah satu kitab yang disebut hukum yang ditulis oleh Musa. Oke. Apa buktinya? Buktinya jelas dalam kitab yang sama, dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 1. Ini berbicara tentang perjalanan orang-orang Israel. Seluruh pasal ini berbicara dari, kemana mereka pergi, dan dari mana mereka berasal. Kemudian Alkitab memberitahu kita inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Kemudian Musa menuliskan perjalanan mereka di tempat persinggahan. Jadi siapa yang menulis tentang perjalanan ini? Musa. Ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan sejarah bangsa ini. Dengan demikian, Musa adalah penulis kitab ini. Jadi penulisnya adalah Musa. Bukti internal yang kitab miliki adalah pasal 33 ayat 2. Perhatikan juga Dr. Esam kata sekarang yang membuka kitab Bilangan itu menghubungkan kitab ini dengan yang sebelumnya seolah-olah penulisnya adalah satu. Jadi penulis kitab Imamat adalah penulis yang sama yang menulis kitab Bilangan. Dan penulis yang sama yang menulis kitab Keluaran. Dan kata sekarang menghubungkan semua kitab menjadi satu karena penulisnya adalah satu, 5 kitab Musa. Cepat. Anda menyebutkan bahwa topik kitab ini adalah perjalanan orang-orang di padang gurun. Tetapi kita selalu Benar. menghadapi pertanyaan mengapa padang gurun? Mengapa padang gurun? Diketahui bahwa perjalanan tidak boleh lebih dari 11 hari.
Tetapi orang-orang ini, Benar, Alkitab mengatakan 11 hari. ya, orang-orang ini berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Mengapa padang gurun? Karena sangat penting bahwa manusia terungkap. Apa peran utama padang gurun? Ini mengungkapkan dua hal. Ini mengungkapkan manusia dan mengungkapkan Tuhan. Ini mengungkapkan manusia, siapa dia? Seberapa besar kegagalannya? Karena manusia selalu menganggap dirinya baik. Jadi apa yang mengungkapkan dia? Ujian mengungkapkan dia saat dia berjalan. Jadi dia secara bertahap mengenal dirinya sendiri. Itu sebabnya kita menyebut ini ketika kita mengatakan bahwa ini adalah padang gurun, tempat mereka mengembara. Tempat mereka menggerutu. Kata-kata menggerutu, keluhan dan rintihan banyak disebutkan dalam kitab ini. Jadi apa yang dimanifestasikan dalam diri manusia selama periode yang sangat lama ini, yaitu 40 tahun seharusnya tidak seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Sebab orang-orang itu mengembara. Dan mengapa mereka mengembara? Karena ketidakpercayaan. Mengapa mereka mengembara? Karena mengeluh. Dan faktanya pengembaraan orang-orang di sini sangat aneh. Mengapa? Karena berapa banyak yang mengembara? Bayangkan, ketika seseorang tersesat, bagaimana penampilan Iya. mereka? Namun 2 juta orang tersesat, Iya, itu sesuatu yang sangat aneh. Lalu berapa lama mereka mengembara? Perjalanan seperti yang Anda katakan memakan waktu 11 hari. Jika tersesat seminggu tidak apa-apa. Tapi mereka tersesat 11 hari menjadi 40 tahun. itu aneh. Itu sangat aneh. Ya, Seolah-olah harus pergi selama ini karena ada banyak hal di hati manusia dan ia butuh waktu lama bukan hanya untuk menemukan, tapi juga untuk diyakinkan bahwa hatinya seperti itu. Ujian bisa diulang sekali, 2 kali, dan 3 kali. Tapi tetap saja manusia tidak mudah diyakinkan. Jadi periode panjang di padang gurun ini untuk meyakinkan manusia tentang apa yang ada dalam hatinya. Apa yang juga benar-benar aneh tentang pengembaraan ini adalah bahwa ada awan. Ada awan. Seolah-olah Tuhan tahu bahwa awan inilah yang berjalan di depan mereka yang memimpin mereka. Seolah Tuhan tahu bahwa ini harus terjadi. Apakah awan itu mendahului mereka dalam pengembaraan ini? Ya, agar Tuhan mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. baik, terima kasih. Seperti yang biasa kita lakukan ketika kita mempelajari kitab untuk pertama kali. Kita tahu judul kitabnya, arti nama kitab itu penulisnya juga adalah Musa. Waktu penulisan, kita perlu tahu kapan waktu penulisannya, tanggal penulisan dan berapa tahun yang dicakup dalam perjalanan orang-orang. Sangat mudah untuk menyimpulkan waktu dari kehidupan Musa. Kehidupan Musa berakhir pada akhir masa 40 tahun ini dan itu berakhir 1400 sebelum Masehi. Oleh karena itu, kitab ini ditulis pada tahun 1400 di akhir kehidupan Musa karena mencakup semua periode perjalanan sampai akhir hayat Musa. Baik, terima kasih. Dr. Esam, kami ingin selalu mengetahui pembagian kitab karena pembagian ini mengatur kitab dalam pikiran kita. Jadi kita akan melihat layar sekarang dan Anda dapat silakan mengomentari pembagian kitab dan tentang fase geografis dan fase waktu yang mana dalam sejarah umat manusia setiap bagian berbicara. Secara geografis dibagi dari pasal 1 hingga pasal 10 ayat 10 yang merupakan periode persiapan dan itu adalah sejak mereka keluar dari Mesir dan masuk ke Sinai sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Kemudian, setelah itu mereka mulai berpindah dari pasal 10 ayat 11, itulah awal perpindahan mereka sampai pasal 19 atau pasal 20. Mereka pindah dari Sinai sampai tiba di Kades Barnea. Masa ini tercakup saat ini dan saya pikir ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Jadi seluruh periode pengembaraan berada di area ini. Seluruh periode pengembaraan berada di bagian kedua Oke. ini. Bagian ketiga yang berasal dari pasal 20 atau pasal 21. Ke pasal 36 ini adalah bagian generasi baru. Akhir hidup Musa, Yosua mengambil alih lagi. Dari Kades sampai mereka tiba di Gunung Nebo tempat Musa meninggal. Di perbatasan Moab, kemudian mereka memasuki tanah perjanjian. Baik. Juga Dr. Esam, kita akan melihat pokok bahasan dari pasal-pasal tersebut. Mohon beri kami gambaran tentang topik utama kitab ini dan pasal-pasalnya. Kami katakan bahwa ada 3 bagian. Setiap bagian memiliki topiknya sendiri. Baik. Ada 2 topik di bagian pertama dan mereka tertulis di layar mengatur orang-orang. Ya, Tentang sensus dan mengatur orang-orang, 6 pasal pertama dan orang Lewi ada bersama dengan mereka. Kemudian mengarahkan orang-orang menuju kemah Tuhan. Dari pasal 7 sampai 10, kemudian Oke. pasal 10 memulai perjalanan. Dan perjalanan dimulai dengan menggerutu. ya. Keluhan pertama orang-orang ada di pasal 11 dan dari Musa, kemudian dari pasal 12 adalah gerutuan Harun. Oke. Setelah itu pasal 13 dan 14 seperti Anda tahu adalah pemberontakan orang-orang. Setelah masalah mata-mata, Ya. jadi pemberontakan dan gerutuan berlanjut sampai pasal yang ke-20.
Ada beberapa interval sederhana dari kasih karunia Tuhan seperti pasal 15, pasal pengorbanan. Oke. Tapi setelah beberapa saat gerutuan itu kembali Dan lagi. Anda memberitahu kami bahwa semua gerutuan dan pengembaraan ada di bagian tengah karena kita telah membagi kita beberapa saat yang lalu. Tepat. Oleh karena itu dari pasal 11 sampai pasal 20 inilah tempat utama dari gerutuan. Setelah itu datanglah kisah Bileam yang indah yang dipanggil oleh Balak untuk mengutuk orang. Dari pasal 22 sampai pasal yang ke-25. Setelah itu, gerutuan terakhir yang terjadi di pasal 25, salah satu Baal Peor. Ketika Bileam memberikan nasihat gelap yang mengobarkan murka Tuhan terhadap orang-orang. Kemudian setelah itu, bagian terakhir yang ditandai dengan ketaatan orang-orang pada fase terakhir, yaitu dari pasal 26 hingga 36. Baik, terima kasih. Dalam setiap kitab yang kita pelajari biasanya memiliki satu ayat kunci yang mewakili sifat kitab tersebut atau suasana kitabnya. Dan beberapa kata berulang yang juga memberi kita gambaran tentang suasana kitab tersebut. Apa ayat kuncinya? Dan apa kata-kata yang diulang berkali-kali dalam kitab ini, kitab Bilangan? Kata yang banyak diulang adalah kata padang gurun, karena itu adalah kitab padang gurun sekitar 45 kali. Di antara kata-kata yang banyak diulang juga, saya pikir adalah kata menggerutu. Itu diulang sekitar 7 kali. Oke. Ayat kunci saya cenderung memilih ayat tentang kebaikan Tuhan daripada memilih ayat tentang kegagalan manusia. Ada banyak ayat tentang kegagalan manusia. Ketika kita pergi ke fase di mana mereka berada dalam kegagalan besar dan mereka pantas menggerutu dan kita menemukan Tuhan memaksa nabi palsu untuk mengucapkan kata-kata termanis tentang mereka. Siapa Bileam? Yaitu Bileam. Jadi saya pikir adalah salah satu ayat kunci yang paling indah dalam pasal 23. Apa yang ketika dia dikatakan ayat katakan ini? tentang mereka misalnya, lihatlah suatu bangsa yang diam tersendiri. Dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir contohnya. Ketika ia berkata tidak ada tengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Padahal mereka penuh dengan durhaka dan kejahatan. Ini menunjukkan pada kita anugerah terlepas dari kegagalan manusia. Saya pikir kita akan melihat mengapa Tuhan menanggung orang-orang ini selama 40 tahun. Dan bersikeras untuk memenuhi janjinya. Bagi saya pikir ayat-ayat ini adalah ayat-ayat kunci. Bukan hanya kegagalan manusia, tetapi kebaikan Tuhan. Baik. Dr. Esam ketika dia mengatakan bahwa ini adalah kitab penomoran atau sensus. Dan padang gurun mengungkapkan kegagalan dan kejahatan mereka pada kenyataannya. Semua yang keluar, angkatan yang menyaksikan karya-karya ajaib Tuhan dan tanda-tanda besar yang dia lakukan. Tubuh mereka jatuh di padang gurun dengan sebagian besar dari mereka Tuhan tidak senang. Tapi gagasan sensus di awal perjalanan dan akhir perjalanan, sebagai orang Kristen sekarang, apakah itu memberi saya jaminan mengenai kedatangan yang aman? Sebenarnya itu memberikan saya banyak jaminan. Banyak jaminan. Mengapa? Meskipun ketidakpercayaan membuat tubuh mereka mati di padang gurun, dan ketidakpercayaan membuat mereka yang berjumlah 603.550 ini adalah jumlah yang masuk hanyalah 2, jadi 603.548 mati di padang gurun. Bayangkan, mengapa? Karena itu tergantung pada tanggung jawab manusia. Jadi selama itu tergantung pada tanggung jawab manusia, siapa yang dapat mematuhinya? Bahkan 2 orang yang hidup mereka mematuhi kasih karunia. Tapi bagi kita, berapa banyak yang akan jatuh? Untuk orang percaya sejati bukan iman yang tampak. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, berapa banyak yang akan jatuh? Rasul Petrus memberitahu kita bahwa kita dijaga oleh kuasa Tuhan. Dijaga. Benar. Dan warisan disediakan untuk kita. Benar. Jadi jika kita melihat dari sisi kasih karunia, tidak ada yang akan jatuh dan jaminan ilahi tersedia. Dari sisi manusia tidak ada yang akan tertinggal dan itulah terjadi dengan mereka. Di sini, karena mereka berada di bawah hukum dan mereka berjanji untuk mematuhi hukum. Di padang gurun Tuhan mengungkapkan kepada mereka bahwa prinsip ini tidak bekerja sama sekali, hanya memiliki satu jaminan. Benar. Bagi kita, karena ini semua tentang kasih karunia dari awal sampai akhir, tidak akan ada yang binasa. Siapapun yang percaya dan sebagainya, jadi kita memiliki banyak ayat yang penuh dengan jaminan di dalam Alkitab. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat, tidak mungkin ia binasa. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Anda menyebutkan bahwa kitab Bilangan adalah salah satu dari kitab Musa. Jadi bagaimanakah Anda membuat perbandingan antara kitab Bilangan dan kitab Imamat? Silakan. Kitab Imamat pada dasarnya berbicara tentang imam. Mendekat kepada Tuhan. Altar dan masuk ke hadirat Tuhan. Oke. Ini adalah topiknya dan selanjutnya kekudusan. penyembahan dan kekudusan. Dan suasana yang cocok dengan ini adalah kekudusan. Benar.
Kitab Bilangan berbicara tentang perjalanan dan pelayanan. Orang Lewi menempati bagian terbesar dari kitab Bilangan karena ini adalah pokok pelayanan. Selama perjalanan, jadi topiknya bukan ibadah tetapi perjalanan. Dan itu mengungkap lebih banyak kegagalan manusia, sementara kitab Imamat mengungkap lebih banyak pikiran Tuhan terhadap orang-orang itu ketika dia mendekatkan mereka kepadanya. Baik. Jadi gagasan utama dalam Imamat adalah mendekat kepada Tuhan. Gagasan utama dalam Bilangan adalah berjalan di padang gurun. Benar. Selanjutnya gagasan utama dalam Imamat adalah kekudusan. Tetapi gagasan utama dalam kitab Bilangan adalah padang gurun dengan Padang segala gurun. masalahnya. Tepat. Gagasan utamanya adalah persekutuan dalam Imamat. Tetapi dalam kitab Bilangan adalah kesetiaan. Dalam Imamat. Karena harus ada kesetiaan terhadap perintah Tuhan dan juga kepada kekudusan Tuhan. Kesetiaan dan kekudusan. Saya ingin katakan bahwa kitab Bilangan juga, kita akan menghadapi banyak masalah. Benar. Padang gurun bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa rasa sakit, dan bukan tanpa kesengsaraan. Kadang-kadang kita merasa misalnya bahwa orang-orang terkena kelaparan atau kehausan atau menghadapi musuh. Ada musuh yang datang melawan. Itu menempatkan kita di hadapan pertanyaan berulang mengapa ada rasa sakit dalam kehidupan orang percaya. Anda memberitahu mengapa padang gurun, bahwa padang gurun adalah untuk mengungkapkan kerusakan manusia. Benar. Tetapi jika saya bertanya mengapa rasa sakit dalam segala jenisnya diperlukan dalam kehidupan orang percaya, apa penjelasan Anda? Apa yang bisa aku katakan? Saya akan mengatakan apa yang Alkitab katakan. Sakit itu perlu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu perlu dan sebuah anugerah. Benar. Mengapa? Karena itu mengungkapkan banyak hal jika padang gurun mengungkapkan kehancuran manusia. Rasa sakit membuat iman seseorang menjadi murni Oke. dan mengungkap elemen ilahi yang luar biasa dalam diri orang tersebut. Itulah yang Rasul Petrus katakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ketika dia berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mengapa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang berarti bahwa imanmu itu terbukti elemen ilahi. Terbukti dalam dirimu, jadi kamu tidak akan gagal. Untuk menjadi murni, maka hal dalam diri Anda menjadi murni, hal ilahi dalam diri Anda. Maksud semuanya adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua orang yang merasakan rasa sakit, mereka lebih baik karena mereka keluar dari rasa sakit. Dan rasa sakit itu sendiri membuktikan bahwa ada elemen ilahi yang mendukung mereka. Oke. Saya pikir sangat penting untuk menampilkan dua hal ini saat kita berjalan. Terima kasih. Tentu saja kita akan kehilangan banyak hal jika kita selesai mempelajari kitab ini tanpa mencari Kristus. Tentu. Karena Kristus adalah pokok dari semua kitab dalam Alkitab dan kesaksian Yesus adalah Roh roh nubuat. nubuat. Kristus berkata bahwa Musa menulis tentang aku. Dan pastinya Musa menulis tentang dia. Dalam 5 kitabnya dan Bilangan adalah salah satunya. Ya, Pertanyaan terakhir saya dalam episode ini, di mana kita melihat Kristus dalam kitab Bilangan? Mohon beritahu siapakah Kristus dalam kitab Bilangan? sebenarnya itulah hal yang luar biasa dalam Alkitab. Hal terbaik tentang Alkitab kita adalah bahwa Anda menemukan Kristus di setiap halaman dan dalam semua kitab. Dan jika Anda mengeluarkan Kristus dari kitab ini, semuanya akan benar-benar berbeda. Makna tidak berarti sama sekali. Benar. Misalnya kita baca tentang kematian Kristus. Apakah ada pembicaraan? Ya, ada pembicaraan tentang Paskah dalam pasal 9. Ada pembicaraan tentang lembu merah di pasal 19. Ada pembicaraan tentang ular tembaga di pasal 21. Semua ini adalah indikasi kematian Kristus. Kita membaca tentang kebangkitan Kristus di pasal 17 tentang tunas tongkat Harun. Kita baca tentang kesempurnaan keagungan Kristus ketika kita baca tentang orang Nazir di pasal 6. Siapa Nazir sebenarnya? Yang membuktikan keabsahan pemisahannya dan hidup sebagai seorang Nazir dari awal sampai akhir kecuali Kristus. Ketika kita baca kualifikasi orang Nazir yang tidak pernah memotong rambutnya, tidak ada orang lain selain dia, tidak ada yang menjalani kehidupan penyerahan yang indah. Kita membaca tentang Kristus sebagai pribadi yang melindungi dan menjamin umatnya. Untuk melindungi pembunuh yang tidak sengaja, seperti yang kita baca di kota-kota perlindungan misalnya. Kita baca tentang kemegahan dan masa depan Kristus dalam kisah Bileam dalam nubuatan terakhir di pasal 24. Ketika dia berkata, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan menghancurkan semua anak Set. Jadi, kita membaca tentang Kristus sebagai yang esa yang memuaskan umatnya ketika mereka lapar. Dia adalah mana dalam pembicaraan tentang mana. Kita membaca tentang Kristus yang memuaskan dahaga. Seperti yang kita lihat di batu dan seterusnya, jadi kita membaca tentang Kristus di seluruh kitab dalam berbagai simbol. Kristus memberitahu orang Yahudi, selidikilah kitab suci. Kami menyarankan pemirsa terkasih untuk membaca semua kitab dan mencari Kristus. Baca perjanjian lama dan cari Kristus dalam simbol-simbolnya, rohnya, dan nubuatannya. Ini semua tentang pribadi Kristus dan karya Kristus. Dalam Lukas 24 ketika dia berbicara dengan 2 murid dari Emmaus, dari mana dia mengutip kepada Lalu mereka? ia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci.
Dimulai dari Musa dan semua nabi, itu berarti Benar. dia mengutip dari Musa hal tentang dia dan tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi kunci untuk memahami perjanjian lama adalah Kristus. Kristus, benar. Kristus dan karyanya. Semua pengorbanan yang disebutkan di sini dari awal sampai akhir tentang siapa yang mereka bicarakan. Terima kasih Dr. Esam. Kita telah Sama-sama. di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Yang saya pelajari adalah tentang kegagalan manusia dan kasih karunia Tuhan. Meskipun kita gagal, tetapi Tuhan membuat kita mencapai pada akhirnya. Benar. Kitab Kejadian berbicara tentang penciptaan dan permulaan, namun berakhir dengan kematian, yaitu kematian Yusuf. Kitab Keluaran berbicara tentang penebusan dan pelepasan umat yang diakhiri dengan kemah suci yang merupakan kemah pertemuan. Kitab Imamat memberitahu kita tentang pengorbanan dan penyembahan dan mendekat kepada Tuhan. Kitab Bilangan berbicara tentang perjalanan orang-orang di padang gurun. Kami juga melihat bahwa di hutan belantara, rasa sakit itu perlu untuk orang percaya. Karena rasa sakit itu perlu dan juga merupakan anugerah untuk menguji dan memurnikan, untuk mengangkat dan mendukung dan tangan Tuhan bersamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam. Sama-sama Tuhan saudara, ya memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini bahwa kitab Bilangan adalah salah satu dari 5 kitab Musa. Dan buktinya ada di pasal 33 ayat yang kedua. Dan bahwa Musa menulis perjalanan bangsa ini menurut perintah dari Tuhan. Tuhanlah yang berbicara kepada Musa. Tuhanlah yang mengilhami Musa. Jika sebuah pertanyaan diajukan bagaimana Musa atau penulis Alkitab lainnya menulis, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tapi kitab ini yang menceritakan perjalanan orang-orang dan mengungkapkan kerusakan orang-orang, dan orang-orang ini adalah contoh dari seluruh umat manusia. Jadi, orang-orang gagal dan seluruh umat manusia gagal sampai pribadi Kristus datang. Satu-satunya peziarah yang berjalan di muka bumi ini dan tidak melakukan apa-apa yang tidak sesuai dengan sifat kudus dari Allah. Satu-satunya orang yang berjalan di bumi ini dan suara Bapa terdengar di sekitar dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, tetapi dengan Kristus Bapa sangat senang. Orang-orang ini tubuh mereka jatuh di padang gurun karena mereka gagal. Tetapi Kristus dialah satu-satunya yang sempurna, yang disalibkan, dan kematiannya atas nama kita, dan kematiannya adalah pengganti. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, satu-satunya orang yang juga berkenan di hati Tuhan. Pemirsa terkasih, Anda dipanggil serta seluruh dunia dipanggil untuk datang kepada pribadi Kristus dan menerima pribadi Kristus sebagai roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan memberikan kehidupan kepada dunia. Anda dapat dibebaskan dari kegagalan, kejatuhan dan kenajisan hanya jika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Pemirsa yang terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.